Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu keluar Heavenly Road ke wilayah Laut Timur. Jalan surgawi hanya berjalan satu arah, dan tampaknya itu demi semacam keseimbangan. Dengan demikian, ada kekuatan besar yang memisahkan wilayah Laut Timur dari Tanah Suci Martialism. Ini membuat mustahil bagi orang-orang dari Tanah Suci Martialism untuk memasuki wilayah Laut Timur. Jadi, jika seseorang ingin pergi ke wilayah Laut Timur dari Tanah Suci Martialism, maka seseorang harus melakukannya dengan memasukkan celah spasial. Hanya saja, celah spasial yang ditemukan Immortal Compass sebelumnya sangat berbahaya. Sementara Chu Feng dan para ahli lainnya mampu melewatinya, dan itu sangat sulit bagi semua yang lain untuk melewatinya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak akan membuat mereka mengambil risiko untuk memasuki celah spasial yang ganas. Tuan Chu Feng, angkat tanganmu. Tiba-tiba saja, transmisi suara dari orang tua buta itu terdengar di telinga Chu Feng. Meskipun orang tua buta itu tidak mengungkapkan dirinya, tapi dia telah mengikuti Chu Feng dan yang lainnya sepanjang waktu. Hanya saja, tidak ada yang berhasil merasakannya. Karena bagaimanapun, dia adalah peringkat 5 Half Martial Ancestor. Di Tanah Suci Martialism, dia adalah pakar terkuat yang sepenuhnya berhak menerimanya. Paman Buta, kamu mungkin juga akan mengungkapkan dirimu. Bukankah beberapa orang di sini teman lama kamu? Chu Feng mengirim transmisi suara ke orang tua yang buta itu. Lagi pula, ada banyak orang di Tanah Suci Martialism yang telah bertemu dengan orang tua yang buta sebelumnya. Meskipun tidak diketahui bagaimana mereka bertemu, tapi tetap saja mereka bertemu. Adapun wilayah Laut Timur, bahkan ada lebih banyak orang yang tahu tentang orang tua buta itu. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa tidak ada alasan bagi orang tua buta itu untuk menyembunyikan dirinya sepanjang waktu. Tuan, saat itu berbeda. Karena pelayan tua ini sudah mengenal Tuan, itu artinya aku tidak bisa menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat terhadap Tuan. Identitas aku sebelumnya semuanya palsu. Namun sekarang, identitas aku saat ini adalah nyata, kata lelaki tua buta itu. Chu Feng mengerti apa yang orang tua buta itu maksudkan dengan kata-kata itu. Sementara dia bisa menyamarkan dirinya saat itu, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Jika dia tidak menyamar, itu berarti dia harus membiarkan semua orang tahu tentang hubungan khusus antara dia dan Chu Feng. Karena itulah, lelaki tua yang buta itu memutuskan bahwa ia mungkin juga tidak mengungkapkan dirinya. Sebagai orang tua buta memiliki kekhawatirannya sendiri, Chu Feng tidak lagi mencoba mendesaknya untuk mengungkapkan dirinya. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan memancarkan lapisan kekuatan spiritual. Sebenarnya, kekuatan spiritual yang dipancarkannya benar-benar tidak ada gunanya. Dia hanya melakukan apa yang disuruh orang tua buta itu. Bas-bas. Namun demikian, setelah Chu Feng melambaikan lengan bajunya, celah spasial besar muncul dari udara tipis. Retakan spasial itu secara alami tidak dipanggil oleh Chu Feng. Namun sebaliknya, pada saat Chu Feng melambaikan tangannya, orang tua buta itu mengaktifkan celah spasial itu. Retakan spasial ini, seru kerumunan. Setelah melihat celah spasial, mata semua orang yang hadir mulai bersinar dengan takjub. Alasan untuk itu adalah, karena celah spasial itu sangat besar. Tidak hanya lebar dan cerah, tapi itu juga luar biasa mengesankan. Bagaimana ini masih bisa dianggap sebagai celah spasial? Itu hanyalah sebuah terowongan spasial. Itu adalah terowongan spasial yang bisa melewati energi kuno yang memisahkan Tanah Suci Martialism dan wilayah Laut Timur. Selanjutnya, ketika membandingkan celah spasial yang telah ditemukan oleh Kampus Immortal dengan celah spasial ini, itu membuat celah spasial ini tampak lebih mengesankan.
Jika celah spasial yang ditemukan oleh kompas immortal adalah jalan kecil dan sulit yang penuh dengan ombak dan duri, maka retakan spasial di depan semua orang saat ini hanyalah jalan luar biasa yang mengarah ke langit. Chu Feng, bagaimana kamu menemukan celah spasial ini? Raja Elf bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku berhasil menemukan celah spasial ini secara kebetulan setelah kembali ke wilayah Laut Timur, kata Chu Feng sambil tersenyum. Hanya saja, setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ekspresi dari 4 Great Divine Beast berubah sedikit. Setelah semua, mereka berempat telah mengikuti Chu Feng sepanjang waktu. Bahkan ketika kembali ke Tanah Suci Martialism melalui wilayah Laut Timur, mereka telah menggunakan celah spasial yang ganas itu. Pada saat itu, mereka belum menemukan celah spasial yang spektakuler ini. Hanya saja, meskipun mereka berempat merasakan ada sesuatu yang mencurigakan, mereka masih tidak menanyai Chu Feng, dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak tahu tentang itu. Ini benar-benar luar biasa. Jika celah spasial yang ganas itu hanya ditemukan secara kebetulan, maka celah spasial ini hanya muncul seperti karya seni yang bagus. Raja Peri dan yang lainnya semua berseru dengan heran. Dihadapi dengan seruan dari kerumunan, Chu Feng hanya bisa berpura-pura tersenyum dengan tenang. Lagi pula, itu juga pertama kalinya dia melihat celah spasial ini. Dalam kenyataannya, Chu Feng juga sangat kagum dengan celah spasial ini. Jadi, dia diam-diam mengirim transmisi suara ke orang tua buta itu dan bertanya. Paman Buta, bagaimana kamu menemukan celah spasial ini? Tanya Chu Feng. Tuan, celah spasial ini tidak ditemukan oleh pelayan tua ini. Namun sebaliknya, itu diciptakan oleh Tuan Xuan Yuan, kata lelaki tua buta itu. Ayahku, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menjadi heran. Memang benar, Lord Xuan Yuan menciptakan celah spasial ini demi memudahkan aku bepergian ke wilayah Laut Timur, jawab lelaki tua buta itu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menjadi lebih heran. Energi yang memisahkan Tanah Suci Martialism dan wilayah Laut Timur bukanlah masalah kecil. Namun anehnya, ayahnya itu sebenarnya mampu memisahkan energi itu secara paksa, dan membuka terowongan yang menghubungkan Tanah Suci Martialism dengan wilayah Laut Timur. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Ayah, seberapa kuatkah kamu? Pikir Chu Feng. Pada saat itu, pertanyaan seperti itu muncul dalam pikiran Chu Feng. Pada saat yang sama ia memiliki pertanyaan itu, Chu Feng merasakan darahnya berlomba. Dia sangat bersemangat. Ketika pertama kali mendengar tentang ayahnya dari Huang Fu Haoiwei, Chu Feng sudah merasa bahwa ayahnya pasti sangat kuat. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk membuat Huang Fu Haoiwei setakut itu. Namun demikian, itu hanya angan-angan Chu Feng belaka, karena dia tidak benar-benar tahu tingkat kultivasi dan kekuatan seperti apa yang dimiliki ayahnya. Hanya saja sebagai seorang putra, ia merasakan pemujaan bagi ayahnya dari lubuk hatinya. Karena itulah, ia berharap ayahnya akan sangat kuat. Dan sekarang, meskipun Chu Feng masih tidak tahu jenis kultivasi apa yang dimiliki ayahnya, tapi dia menjadi lebih yakin bahwa ayahnya pasti sangat kuat. Bahkan tak terbayangkan kuat, setelah secara pribadi melihat prestasi yang ditinggalkan oleh ayahnya. Bagaimanapun juga, terowongan di depan mereka sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Terowongan seperti itu, jangankan untuk Chu Feng saat ini, bahkan jika Chu Feng dilatih selama bertahun-tahun setelah ini, dia tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Tiba-tiba saja Chu Feng berkata, "Semuanya, ayo pergi," ucap Chu Feng. Ketika masalah itu terjadi, dia bahkan lebih mendesak untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Baiklah semuanya, berhentilah melihatnya. Ayo pergi. The Elf King menambahkan. Alasan mengapa dia menambahkan kata-kata itu adalah, karena bahkan sekarang kerumunan masih melihat terowongan itu. Ini terutama benar untuk abadi mencapai surha, abadi penyempurnaan senjata, abadi kompas dan abadi berambut salju, mereka adalah para spiritualis dunia. Mereka semua memiliki perasaan yang kabur, bahwa terowongan ini tampaknya tidak terbentuk secara alami. Namun sebaliknya, itu tampaknya buatan manusia. Karena itulah,
mereka ingin mengamati terowongan untuk menemukan jawaban. Tapi sayangnya, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat melihat kedalaman terowongan. Setelah itu, kerumunan semua memasuki terowongan yang dibuat oleh ayah Chu Feng dan tiba di wilayah Laut Timur. Setelah tiba di wilayah Laut Timur, Chu Feng langsung memimpin para ahli ini dari Tanah Suci Martialism ke puncak berkabut. Setelah semua, Chu Feng harus membiarkan Xian Miao Miao tahu di mana formasi menuju dunia luar berada. Tanpa ragu, orang-orang di puncak berkabut misalnya Huang Fu Haoiwei dan Qius Hui Fuyan, semua sangat heran ketika melihat Chu Feng kembali dengan begitu banyak ahli dari Tanah Suci Martialism. Sebelumnya, mereka hanya berpikir bahwa Chu Feng sangat kuat. Pada saat itulah mereka menyadari, bahwa kekuatan Chu Feng sudah melampaui imajinasi mereka. Setelah semua, mengabaikan sisa kerumunan, mereka dapat melihat bahwa naga azure, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam, 4 binatang suci ilahi itu, semua berdiri di belakang Chu Feng di kedua sisinya. Itu sudah cukup untuk membuat Huang Fu Haoiwei dan yang lainnya tahu, bahwa kekuatan dan status Chu Feng saat ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di wilayah Laut Timur. Bahkan di Tanah Suci Martialism, Chu Feng juga pasti akan menjadi seseorang dengan kekuatan besar. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa bukan hanya Chu Feng seseorang yang kuat di Tanah Suci Martialism. Dia bahkan diakui oleh semua orang sebagai penguasa zaman sekarang. Meskipun kembalinya Chu Feng datang sebagai kejutan besar bagi semua orang di Misty Peak, tapi Chu Feng tidak berencana untuk tinggal lebih lama. Dia hanya membawa Xian Miao Miao dan yang lainnya untuk melihat Stairway to Heaven, dan menyapa Qius Hui Fuyan dan Huang Fu Haoiwei. Dia dengan santai mengatakan kepada mereka bahwa, Xian Miao Miao dan yang lainnya mungkin harus menggunakan Stairway to Heaven di masa depan, dan meminta agar mereka tidak mencoba menghentikan mereka untuk melakukannya. Dia juga memberitahu mereka, tentang tujuan utamanya kembali ke wilayah Laut Timur pada waktu itu. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng telah kembali ke wilayah Laut Timur dengan maksud untuk kembali ke 9 provinsi untuk menghidupkan kembali kerabatnya, dan bahwa ia akan segera pergi setelah melakukannya, Huang Fu Haoiwei dan yang lainnya memutuskan untuk menemani Chu Feng ke benua 9 provinsi. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman tentang dunia luar, mereka mampu menyadari bahwa Chu Feng kemungkinannya akan pergi untuk waktu yang sangat lama. Dengan demikian, mereka semua ingin menemani Chu Feng dalam waktu terbatas yang mereka miliki. Dengan demikian, jumlah orang dalam kelompok Chu Feng tumbuh lebih banyak dan kuat. Dengan megahnya, mereka mulai bergerak menuju 9 benua provinsi. Aku benar-benar tidak akan pernah berpikir, bahwa Chu Feng sudah menjadi sekuat ini hanya dalam beberapa tahun saja. Sebagai Huang Fu Haoiwei, Qius Hui Fuyan dan yang lainnya memandang ke Chu Feng yang berada di depan kelompok orang, dan tatapan mereka menjadi sangat rumit. Alasan untuk itu adalah, karena dalam perjalanan ke benua provinsi, Xian Miao Miao, Sima Ying, Putri Ling Yue dan anggota generasi muda dari Tanah Suci Martialism lain semuanya telah tiba di depan Huang Fu Haoiwei dan yang lainnya, yang merupakan orang-orang dari wilayah Laut Timur. Alasan mengapa mereka pergi ke mereka adalah, karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang prestasi Chu Feng di wilayah Laut Timur dari Huang Fu Haoiwei dan yang lainnya. Namun pada saat yang sama ketika mereka menanyakan tentang prestasi Chu Feng di masa lalu, mereka juga memberitahu Huang Fu Haoiwei dan yang lainnya tentang apa yang telah dicapai Chu Feng di Tanah Suci Bela Diri. Dengan demikian, Huang Fu Haoiwei dan yang lainnya sudah tahu kekuatan sebenarnya Chu Feng sekarang, serta status yang dimilikinya di Tanah Suci Martialism. Mereka mulai mengingat bagaimana Chu Feng begitu lemah, betapa dia benar-benar seseorang dari generasi muda, dan bagaimana dia masih membutuhkan mereka untuk melindunginya sebelumnya. Dan sekarang, Chu Feng sudah menjadi sangat kuat. Dia telah mencapai tingkat yang mereka bahkan tidak dapat menyentuhnya. Pada saat itu, seruan kekaguman memenuhi hati mereka. Di sini, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng yang memimpin kerumunan berhenti. Alasan untuk itu adalah, karena mereka telah tiba di Provinsi Azure benua 9 provinsi.
Selanjutnya, mereka saat ini berada di langit di atas kota emas ungu. Meskipun kota emas ungu bukanlah kota asal keluarga Chu, tapi itu adalah tempat di mana orang-orang dari keluarga Chu telah dibantai. Jika Chu Feng ingin membangkitkan mereka, ini akan menjadi tempat terbaik untuk melakukannya. Senior, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali, ucap Chu Feng. Kemudian, Chu Feng secara pribadi melanjutkan menuju Akademi Azure Dragon. Dia pergi ke sana untuk memanggil orang-orang dari keluarga Chu. Dia tidak melakukan ini demi memberitahu mereka kabar baik ini dengan segera. Namun sebaliknya, teknik rahasia kebangkitan memiliki karakteristik yang sangat penting. Untuk itulah diperlukan kerabat dekat seseorang untuk memanggil jiwa-jiwa orang mati. Saat itu, banyak orang dari keluarga Chu telah terbunuh. Di antara mereka, banyak yang tidak dekat dengan Chu Feng sama sekali. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa jika dia ingin membangkitkan lebih banyak orang dari keluarga Chu, dia harus membutuhkan lebih banyak orang dari keluarga Chu yang memiliki hubungan dekat dengan mereka yang telah terbunuh. Dengan demikian, Chu Guyu, Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Yue, dan yang lainnya orang-orang dari keluarga Chu yang masih hidup, semuanya akan sangat diperlukan untuk ini. Chu Feng tiba di Akademi Azure Dragon, dan langsung memberitahu Chu Guyu dan yang lainnya dari keluarga Chu mengapa dia kembali. Setelah mendengar tentang teknik ini, Chu Guyu dan yang lainnya semua tercengang, dan mereka semua merasa sangat tidak percaya. Lagi pula, kebangkitan adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan juga sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mereka merasa itu tidak dapat dipercaya, dan sulit untuk menerima bahwa akan ada teknik seperti itu di dunia, meskipun mereka masih memutuskan untuk mengikuti Chu Feng. Dengan demikian, mereka semua tiba di kota emas ungu. Bukan hanya orang-orang dari keluarga Chu yang mengikutinya, pendiri Azure Dragon, Li Zhangqing, Zhuge Liuyun, dan yang lainnya juga mengikutinya. Oh surga, ini, seru pendiri Azure Dragon. Ketika pendiri Azure Dragon, Chu Guyu, dan yang lainnya melihat semua ahli dari Tanah Suci Martialism, mereka semua tertegun. Itu karena perbedaan antara kultivasi mereka terlalu besar. Meskipun para ahli dari Tanah Suci Martialism tidak sengaja mengungkapkan aura mereka, dan bahkan sengaja menyembunyikan mereka, tapi mereka masih tampak memancarkan udara luar biasa di depan mata Chu Guyu dan yang lainnya. Ini menyebabkan Chu Guyu dan yang lainnya merasa, seolah-olah mereka adalah rumput-rumput kecil yang berdiri di depan gunung-gunung besar, itu ketika mereka berdiri di hadapan Raja Elf dan yang lainnya. Mereka merasa diri mereka sangat kecil. Adik kecil Chu Feng, orang-orang itu, mereka semua temanmu dari Tanah Suci Martialism. Dengan terkejut, Chu Yue bertanya pada Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Dia mulai merasa bahwa adik laki-lakinya bahkan lebih hebat daripada yang dia pikirkan. Kita semua adalah teman Chu Feng, kata Raja Elf sambil tersenyum. Tampaknya takut bahwa orang-orang dari Akademi Azure Dragon akan takut, maka nadanya menjadi sangat lembut dan ramah. Mengikutinya, orang lain juga menyatakan hubungan dekat mereka dengan Chu Feng. Setelah memberitahu kerumunan hubungan mereka dengan Chu Feng, orang-orang dari Akademi Azure Dragon tidak dapat menahan diri dari menghirup udara dingin. Meskipun mereka sudah tahu bahwa prospek masa depan Chu Feng sangat cerah, tapi mereka tidak mengira Chu Feng akan sangat kuat. Pada saat itu mereka tercengang dan sangat heran, sehingga mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng, dan dengan bangga mengisi tatapan mereka. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Chu Feng. Kecantikan, senang bertemu denganmu. Aku teman baik Chu Feng. Nama aku Wang Qiang. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu kakak perempuan Chu Feng? Tanya Wang Qiang. Tepat pada saat itu, tubuh Wang Qiang bergeser. Seperti hantu, dia sudah tiba di depan Chu Yue. Meskipun tubuh bagian atas Wang Qiang benar-benar telanjang, dan ia memiliki pakaian yang sangat aneh, tapi kekuatannya sangat kuat. Karena itulah, Chu Yue tidak berani untuk tidak menghormatinya. Dia menjawab dengan jujur, "Senior, senang bertemu denganmu. Aku sepupu yang lebih tua dari Chu Feng."
Nama aku Chu Yue, jawab Chu Yue. Jangan panggil aku senior. Aku bahkan mungkin lebih muda darimu. Ayo, mari ulurkan tanganmu, ucap Wang Qiang sambil mengulurkan tangan kotor dan bau dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Bagi Chu Yue, Wang Qiang adalah senior. Ketika dia meminta jabat tangan, bagaimana mungkin dia berani menolaknya? Hanya saja, dia tidak menyadari bahwa air liur Wang Qiang akan keluar dari sudut mulutnya saat dia mengulurkan tangan putihnya. Melihat itu, Chu Feng segera mengangkat tangannya, dan menamparkan tangan Wang Qiang yang jauh. Kemudian dia berteriak, "Enyahlah! Kamu bahkan mencoba mengambil keuntungan dari kakak aku. Apakah kamu sudah bosan hidup?" teriak Chu Feng. Apakah aku tipe orang semacam itu? Wang Qiang berbicara dengan benar. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia tiba di depan Chu Sue. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia berkata, "Senang bertemu denganmu. Aku adalah teman Chu Feng. Bolehkah aku tahu siapa kamu?" tanya Wang Qiang. Mendesah. Melihat Wang Qiang bertindak seperti ini, Chu Feng mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Karena itulah, ia memutuskan untuk mengabaikan Wang Qiang. Dia menoleh ke arah Chu Guyu dan yang lainnya dan berkata, "Kakak laki-laki, kakak perempuan Chu Yue, mari kita mulai," ucap Chu Feng. "Adik kecil, apakah itu benar-benar mungkin?" tanya Chu Guyu. Chu Guyu tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat membangkitkan orang-orang dari keluarga Chu. Namun pada saat yang sama, ia benar-benar berharap agar teknik kebangkitan itu benar dan nyata. "Ayo kita coba saja," kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Senyumnya bahkan sedikit tertekan. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan dia tidak yakin apakah itu benar-benar mungkin atau tidak. Selain itu, dia juga sangat berharap agar teknik rahasia itu bermanfaat. Dengan demikian, Chu Feng sangat takut bahwa teknik rahasia akan gagal, bahwa dia tidak akan dapat membangkitkan anggota keluarga Chu. Yush wush wush. Setelah memikirkannya, Chu Feng segera mulai mengatur formasi besar. Demi mencegah kegagalan, Chu Feng sangat teliti dalam menyiapkan formasi besar ini. Dia akan memastikan untuk memahami segalanya dan setiap detail formasinya. Setelah formasi selesai, Chu Feng dan yang lainnya dari keluarga Chu duduk bersila di atas inti formasi. Setelah mereka semua memasuki formasi, semua orang menutup mata mereka. Apa yang harus mereka lakukan sangatlah sederhana. Mereka hanya perlu memancarkan kerinduan mereka untuk kerabat mereka, dan memanggil kerabat mereka di hati mereka tanpa henti. Adapun sisanya, itu semua akan diserahkan kepada Chu Feng untuk diurus. Tiba-tiba saja Chu Feng berteriak. "Bangkit!" teriak Chu Feng. Begitu dia mengatakan kata itu, 55.555 lilin putih dalam formasi secara bersamaan dinyalakan. Pada saat yang sama, semacam kekuatan aneh mulai berdenyut dari formasi. "Teknik rahasia itu," seru kerumunan. Pada saat itu, hati semua orang terlepas dari apakah mereka berasal dari tanah suci martialisme atau wilayah Laut Timur, mereka semua mulai mengencang dan ekspresi mereka berubah. Ketika lilin menyala, mereka semua merasakan kekuatan aneh yang menyelimuti tubuh mereka. Itu adalah kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, dan seolah-olah jiwa mereka tertarik pada formasi itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.